Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama mengelola bagi Sang Guru sampai Dia datang. Pelajaran kedua, perjanjian Allah dengan kita. Sabat petang, ayat hafalan: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Cukup menakjubkan, Allah telah membuat kontrak atau perjanjian dengan kita. Kebanyakan adalah hubungan bilateral, yang berarti bahwa kedua belah pihak, baik Allah dan manusia, memiliki bagian untuk dilakukan. Satu contoh untuk perjanjian bilateral adalah jikalau kamu akan melakukan ini, maka saya akan melakukan itu, atau saya akan melakukan ini jika kamu mau melakukan itu. Satu perjanjian yang jarang terjadi adalah unilateral. Saya akan melakukan ini, apakah engkau melakukan sesuatu atau tidak? Beberapa dari perjanjian Tuhan dengan manusia bersifat unilateral. Sebagai contoh, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apakah kita melakukan atau tidak? Kita dapat mengandalkan Tuhan untuk sinar matahari dan hujan. Setelah air bah, Allah berjanji kepada manusia dan semua hewan di bumi bahwa tidak akan pernah ada air bah yang lain yang akan menutupi bumi, terlepas dari apa saja tindakan kita. Dia juga berjanji, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Musim akan berganti terlepas dari apa yang kita lakukan. Pekan ini kita akan mempelajari beberapa hubungan perjanjian bilateral yang penting antara Allah dan anak-anaknya. Marilah kita berdoa agar oleh kasih karunia Allah, kita akan menjunjung tinggi bagian kita dalam perjanjian itu. Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, rencana keselamatan adalah suatu perjanjian yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Persetujuan adalah bagian dari hubungan manusia, namun perjanjian Allah dengan kita di dalam Yesus telah direncanakan sejak kekekalan dan menawarkan hidup yang kekal kepada mereka yang setia bahkan sampai kematian. Perjanjian itu berisi hukum, baik yang tertulis di atas batu atau di dalam hati kita. Suatu persekutuan ilahi manusia seperti ini melibatkan penurutan yang tekun pada bagian kita, diberikan dalam kasih kepada hukum dan kepada perjanjian. Beberapa ketentuan dalam perjanjian ini lebih luas, seperti perintah untuk menyembah Allah saja dan mengasihi Dia di atas segala sesuatu. Namun ada juga perintah khusus di dalam perjanjian, yaitu: pertama, untuk berpaling dari penyembahan berhala; kedua, untuk memelihara hari Sabat; dan ketiga, untuk memelihara hukum-hukum makanan tertentu. Suatu ketentuan penting dari perjanjian adalah mengakui bahwa Allah memberikan harta kepunyaan dan sebagai gantinya menuntut kesetiaan dalam persepuluhan dan persembahan. Selain menjadi penting untuk pengembangan hubungan antara penyembah dan yang disembah, pengembalian persepuluhan dan persembahan yang setia juga berfungsi untuk mendukung pekerjaan Allah. Dengan melakukan itu, kita menyadari kebutuhan untuk menghormati Tuhan dengan harta kepunyaan kita, mendahulukan Allah. Ketika kita melanggar ketentuan khusus ini, kita melanggar perjanjian itu. Pelanggaran seperti itu merupakan sebuah penolakan untuk mengakui Allah sebagai Dia yang menganugerahkan pemberian-pemberian. Demikianlah, dalam penolakan kita memisahkan diri kita dari Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesetiaan Allah kepada perjanjiannya adalah tidak tergoyahkan. Namun kita tidak selalu menjawab Dia dengan kesetiaan sebagai balasan. Dia yang menyediakan kekayaan juga menawarkan anugerah untuk ketaatan, membuat baik panggilan dan pemilihan kita atas kerajaan Kristus. Kembali lagi, satu minggu di depan kita ini kita akan mempelajari satu topik yang sangat baik untuk pertumbuhan iman dan kerohanian kita, yakni perjanjian Allah dengan kita. Allah membuat perjanjian antara Allah itu sendiri dengan manusia, dan perjanjian tersebut adalah perjanjian keselamatan. Mengapa harus ada perjanjian keselamatan yang dibuat Allah dengan manusia? Apa manfaat dari perjanjian ini bagi kehidupan manusia?
Meskipun keselamatan adalah karunia yang tidak sepantasnya diterima, apakah perbedaan antara mereka yang menerima karunia itu dan mereka yang tidak menerimanya? Apa yang dituntut harus kita lakukan saat menerima pemberian keselamatan ini? Dan ada berkat agung yang dijanjikan Allah kepada baik bangsa Israel maupun kepada kita apabila kita sungguh-sungguh mendengar apa yang disampaikan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Apakah berkat agung tersebut yang kita bisa temukan di dalam Ulangan 28 ayat 1-14? Dan apakah artinya bagi kita sekarang, yakni baik-baik mendengar apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan? Dan di dalam Amsal 3 ayat 1-10 ada janji-janji ajaib yang diberikan Allah kepada kita. Apakah janji-janji tersebut? Di dalam Maleakhi 3 ayat 7-11 ada janji-janji dan tuntutan-tuntutan yang diberikan Allah untuk dilakukan baik bagi bangsa Israel maupun kepada kita saat ini. Apakah janji-janji dan tuntutan-tuntutan tersebut yang ditemukan di dalam Maleakhi 3 ayat 7-11? Dan apa maksudnya carilah dahulu? Apa janji yang diberikan di sini? Sesuai dengan Matius 6 ayat 25-33, ketika Tuhan menyatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam kehidupan kita? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita kembali luangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat, sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari di tengah-tengah kesibukan kami, sehingga kami akan terus setia kepada Tuhan. Iman kerohanian kami akan terus dibangunkan. Kami akan terus ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.